Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Perang Iran dan Israel membuat keamanan Timur Tengah terancam. Bagaimanakah nasib Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Situasi geopolitik Timur Tengah kembali memanas setelah Iran meluncurkan serangan rudal balistik ke pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar. Serangan ini merupakan balasan atas serangan udara Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Iran 2 hari sebelumnya. Insiden ini sontak menimbulkan kekhawatiran terhadap status Qatar sebagai tuan rumah lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober mendatang. Qatar bersama Arab Saudi telah ditunjuk sebagai penyelenggara pertandingan grup putaran keempat yang akan diikuti 6 negara, yakni Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab. Format yang digunakan adalah round robin terpusat di 2 negara, dengan pemenang grup langsung lolos ke Piala Dunia dan runner-up melaju ke playoff zona Asia. Hingga kini, AFC dan FIFA belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kemungkinan perubahan venue. Namun, eskalasi militer lebih lanjut atau ancaman serangan tambahan dapat membuat penyelenggara mempertimbangkan opsi pemindahan lokasi. Pemirsa, tokoh militer Iran sekaligus penasihat utama Ali Khamenei, Ali Sadami, meninggal dunia waktu setempat. Ali Sadami dilaporkan meninggal setelah mengalami luka-luka akibat serangan Israel di Iran. Pusat Komando Garda Revolusi pun bersumpah tidak akan tinggal diam dan akan membalas dendam atas perbuatan tersebut. Sebelumnya militer Israel mengatakan pada 17 Juni bahwa Israel telah membunuh Sadmani yang mereka identifikasi sebagai kepala staf perang Iran dan komandan militer paling senior. Ali Sadmani sebelumnya sempat dilaporkan tewas pekan lalu akibat serangan rudal Israel di Tehran. Namun, spekulasi tersebut dibantah langsung oleh Ali Sadmani. Sementara itu, Brigadir Jenderal Esmail Qaani, komandan tertinggi pasukan Quds, unit elit Korps Garda Revolusi Islam Iran, tiba-tiba muncul di hadapan publik dalam perayaan kemenangan perang melawan Israel di ibu kota Teheran. Media internasional berkali-kali mengabarkannya tewas dalam berbagai serangan yang dilakukan oleh Israel. Qaani merupakan tokoh penting militer Iran, menggantikan Jenderal Qasem Soleimani yang tewas akibat serangan drone Amerika Serikat di Baghdad, Irak tahun 2019 lalu. Meski jarang tampil di hadapan sorotan media internasional, Qaani berperan sentral dalam mengerahkan strategi dan operasi militer Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengungkapkan telah mencapai kemenangan atas Israel. Pezeshkian menegaskan keteguhan dan perlawanan rakyat Iran menjadi alasan kemenangan yang dicapai atas Israel. Hal ini diungkapkan Pezeshkian setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran dan Israel mencapai kesepakatan gencatan senjata. Pezeshkian mengungkapkan berkat perlawanan berani rakyat Iran, negaranya berhasil mengakhiri perang 12 hari dengan Israel. Selain perang Iran-Israel yang dimulai dari Jumat 13 Juni lalu, Iran juga diserang Amerika Serikat pada Minggu 22 Juni lalu. Sejumlah pejabat militer Iran dan warga sipil juga terbunuh dalam serangan rudal ke Iran. Kementerian Kesehatan Iran mengungkapkan Israel telah membunuh 606 warga Iran dan melukai 1.000 lebih warga lainnya dalam perang Iran-Israel selama 12 hari. Iran juga melakukan sejumlah serangan balasan ke Israel atas serangan negara Zionis tersebut. Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan perang Iran-Israel selama 12 hari telah menewaskan 28 warga Israel dan melukai sekitar 3.000 orang. تلاش عزیزان ما در نیروهای نظامی امنیتی ارتش سپاه و بسیج و مردم داشتن به نظر من یک
صفحه دیگری از رشادت‌ها و همدلی‌ها و همبستگی‌ها رو ایجاد کرد. مملکت ما کشور خیلی در رابطه با اینکه مردم در این روند اگر اونا حمله کردن بیاد بریزن بیرون و اعتراض کنند و اعتصاب کنند حساب کرده بود. خود تصور نمی‌کردن یه چنین اتفاقی نیفته. 12 روز اینا زدند. حالا ما هم زدیم. ولی مهمتر از همه اینا این بود که مردم همه یک صدا ایستادند، از ایران ما، از تمامیت ارضی ما و از کشور دفاع کردن، در صورتی که به هماهنگی این کاری که اسرائیل کرد، آمریکا کرد، نه رو باید بیدار بکنه که همه مردم ایرانند که میتونن ایران رو حفظ کنن، و یک گروهی دسته و یه جناح و یه حزب. اگر همین رو باور کنیم میتونیم بر اساس شایستگی، لیاقت، توانمندی آدم‌ها رو اجازه بدیم بیان بالا. Para pejuang Hamas menyergap sejumlah tentara pendudukan Israel di wilayah Gaza, Palestina. 7 tentara Israel tewas. Informasi selengkapnya, iNews Sore segera kembali. Pemirsa, para pejuang Hamas menyergap sejumlah tentara pendudukan Israel di wilayah Gaza, Palestina. Akibat penyergapan tersebut, 7 tentara Israel tewas. Hamas merilis video saat operasi penyergapan pasukan pendudukan Zionis Israel di sebelah timur kota Khan Younis, Gaza. Penyergapan ini dilakukan dengan memasang ranjau darat yang dirakit para pejuang Hamas secara manual dan dengan perlengkapan seadanya. 3 unit kendaraan lapis baja Israel menjadi sasaran penyergapan. Dan hasilnya, sebuah ledakan besar menghancurkan kendaraan-kendaraan lapis baja Israel. Aksi berani juga dilakukan oleh pejuang Hamas masih di Khan Younis, Gaza Selatan. Pejuang Hamas melemparkan bom ke sebuah pengangkut personil lapis baja Puma yang membawa 7 tentara pendudukan. Bom yang meledak kemudian membakar para tentara pendudukan hidup-hidup. Pemirsa, Uni Emirat Arab mengirimkan bantuan kemanusiaan baru ke Gaza, Palestina pada Rabu waktu setempat. Truk-truk yang membawa bantuan kemanusiaan dari Uni Emirat Arab tiba di Gaza pada hari Rabu sebagai bagian dari operasi Satria 3. Rekaman ini menunjukkan kedatangan truk dan para pekerja yang mengangkut pasokan medis, makanan dan bantuan lainnya ke gudang. Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed memerintahkan pasukan gabungan Kementerian Pertahanan untuk meluncurkan operasi Satria 3 sebagai sebuah misi kemanusiaan untuk mendukung warga Palestina di jalur Gaza. Operasi ini merupakan bagian dari serangkaian inisiatif dan kampanye Uni Emirat Arab yang diluncurkan untuk memberikan bantuan kepada warga Palestina sejak Oktober 2023. Warga Gaza akhirnya menerima bantuan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Kamis waktu setempat. Rekaman video menunjukkan antrean perempuan dan laki-laki berdiri di luar pusat distribusi bantuan makanan di kota Gaza, serta menerima bantuan di bawah pengawasan panitia lokal. Youth Future Foundation bekerja sama dengan Program Pangan Dunia untuk mendistribusikan tepung kepada orang-orang yang paling rentan di kota Gaza. Bantuan masuk ke kota Gaza dan wilayah lain di jalur Gaza Utara menandai pertama kalinya sejak 3 bulan terakhir bantuan semacam tersebut dikirimkan. Pemirsa, hampir 2 tahun sudah Israel menyerang Gaza, Palestina. Dugaan pelanggaran hak asasi manusia pun mencuat. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews Sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id.
Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Davi Pratama. Dan pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat. Dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Camar Haenda pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Israel terus menyerang Gaza. Seorang anak menjadi korban kekejian tentara Israel dibawa menggunakan ambulan. Tubuh anak ini penuh luka. Israel menyerang rumah milik keluarga Hajj Mutlak yang penuh dengan penghuni. Dalam 24 jam terakhir, Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza yang mengakibatkan 80 orang tewas dan ratusan orang terluka. Mr. President, the struggle of the Palestinian people facing disposal. Kekejian Israel memicu reaksi internasional. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugianto, tak kuasa menahan emosinya dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Mugianto menyoroti kemunafikan sejumlah negara yang diam atas pelanggaran HAM Israel di Gaza dan Iran. Indonesia is deeply alarmed by the growing suppression of advocacy for the Palestinian human rights, blatantly violating the freedom of expression, assembly, and association. When leaders act recklessly and abuse power